Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Aldi Maulana Akbar, nomor absen 1 kelas X TKJ 1. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang hukum dasar kimia. Yang pertama adalah hukum kekekalan massa atau yang disebut dengan hukum Lavoisier. Berdasarkan pengamatan kuantitatif terhadap eksperimen-eksperimen kimia yang dilakukannya, Antonio Laurent Lavoisier menemukan bahwa dalam sistem tertutup, massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Dengan kata lain, dalam reaksi kimia, atom-atom tidak dimusnahkan, tidak diciptakan ataupun diubah menjadi atom lain, namun hanya mengalami perubahan susunan menjadi partikel zat yang berbeda. Yang kedua ada hukum perbandingan tetap atau disebut juga dengan hukum Proust. Pada tahun 1799, Joseph Louis Proust menemukan bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tertentu dan tetap. Suatu senyawa yang sama meskipun dihasilkan dari reaksi kimia yang berbeda juga akan memiliki komposisi unsur yang sama. Hukum kelipatan perbandingan atau yang disebut juga dengan hukum Dalton. John Dalton mengamati adanya suatu pola keteraturan terkait dengan perbandingan unsur dalam senyawa-senyawa tersebut. Pola keteraturan tersebut dapat dirumuskan sebagai hukum kelipatan perbandingan yang berbunyi, bila dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa, dan jika salah satu unsur tersebut dalam senyawa-senyawa tersebut adalah sama, maka perbandingan massa unsur yang lain dalam senyawa-senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Yang keempat ada hukum perbandingan volume atau yang disebut juga dengan hukum Gay-Lussac. Berdasarkan hasil eksperimen terhadap berbagai reaksi kimia dari gas-gas, Joseph Louis Gay-Lussac menyimpulkan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Ia menemukan bahwa jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama untuk setiap dua satuan volume gas hidrogen yang bereaksi dengan satu satuan volume gas oksigen akan menghasilkan dua satuan volume uap air atau yang disebut juga dengan hidrogen. Yang kelima atau yang terakhir adalah hipotesis Avogadro atau hukum Avogadro. Pada 1811, Amedeo Avogadro menyatakan bahwa partikel unsur tidak harus selalu berupa atom tunggal, tetapi dapat berupa dua atom atau lebih. Partikel unsur yang terdiri dari dua atom atau lebih berdasarkan hal tersebut, Avogadro mengajukan suatu hipotesis yang dikenal dengan hipotesis Avogadro. Kadang disebut juga dengan hukum Avogadro, yang berbunyi, pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas yang volumenya sama akan mengandung jumlah molekul yang sama pula. Sekian presentasi dari saya akhiri dengan Om Santi Santi Santi.